warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Guru di sini. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, untuk melakukan operasi perkalian bilangan bulat, ada konsep yang harus kalian ingat. Konsepnya adalah apabila bilangan positif dikali positif hasilnya adalah positif, kemudian bilangan positif dikali negatif hasilnya negatif, kemudian bilangan negatif dikali positif hasilnya negatif, dan bilangan negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Nah, jadi kalian harus ingat itu. Nah, cara mudah mengingatnya adalah apabila bilangannya sama hasilnya positif, dan apabila bilangannya berbeda hasilnya negatif. Jadi kalau dia sama, misalnya positif kali positif hasilnya positif, atau negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, kalau berbeda, misalnya positif kali negatif hasilnya negatif. Nah, hal ini juga berlaku pada operasi pembagian. Nah, konsepnya tetap sama. Jadi apabila positif dibagi positif hasilnya positif, kemudian positif dibagi negatif hasilnya negatif, kemudian negatif dibagi positif hasilnya negatif, dan negatif dibagi negatif hasilnya positif. Nah, jadi harus kamu ingat konsepnya, karena kalau kalian tidak ingat konsepnya, kalian akan sulit ketika melakukan operasi perkalian ataupun pembagian bilangan bulat. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Pertama-tama kita ke contoh perkalian terlebih dahulu. Jadi contoh pertama, negatif 30 dikali positif 12. Nah, caranya kita akan kalikan dulu 30 dengan 12. Ya, 30 dikali 12. Jadi kita cari dengan perkalian bersusun ke bawah. Nah, 2 dikali 0 hasilnya 0, 2 dikali 3 hasilnya 6, kemudian 1 dikali 0 hasilnya 0, 1 dikali 3 hasilnya 3. Nah, kita jumlahkan 0, 6, 3. Jadi kita dapatkan hasilnya 360. Nah, sekarang untuk hasilnya apakah positif atau negatif, kita kembali kepada konsep yang sudah dijelaskan pada pertemuan tadi. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan konsepnya. Apabila bilangan negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. Berarti di sini hasilnya adalah negatif 360. Oke, bisa dipahami? Nah, kalau bisa kita ke contoh yang kedua. Nah, pada contoh yang kedua, misalnya di sini soalnya negatif 125 dikali negatif 23. Nah, kita akan kalikan ya, 125 dikali 23 ya. 3 kali 5 dapat 15, kita simpan 1, 3 kali 2 dapat 6 tambah 1 jadi 7, 3 kali 1 dapat 3. Nah, kemudian 2 dikali 5 hasilnya 10, berarti kita tulis 0, kita simpan 1, 2 dikali 2 dapat 4, tambah 1 jadi 5, kemudian 2 dikali 1 dapat 2. Nah, sekarang kita jumlahkan 5, 7, kemudian 3 tambah 5, 8, 2. Jadi hasilnya 2875. Nah, sekarang, perhatikan soalnya. Nah, negatif dikali negatif, kita kembali ke konsep tadi, negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Berarti di sini hasilnya positif 2875. Oke. Cukup? Ya, Bapak rasa cukup 2 contoh untuk perkalian. Nah, sekarang kita ke contoh pembagian. Ya. Nah, contoh untuk pembagian. Nah, contohnya di sini misalnya, contoh pertama untuk pembagian, misalnya negatif 64 dibagi positif 4. Nah, sekarang kita akan bagi ya, 64 dibagi 4.
Oke. Nah, 6 dibagi 4 dapat 1, berarti di sini 4, kita kurangkan 6 dikurang 4 dapat 2, kemudian turun 4. Nah, 24 dibagi 4 dapat 6. Ya, 6 kali 4 hasilnya 24. Nah, ini habis. Ya. Nah, sekarang kita dapatkan hasilnya 16. Nah, kembali ke soal. Di sini negatif dibagi positif. Kembali ke konsepnya, apabila dia berbeda, ya, hasilnya adalah negatif. Ya, negatif dibagi positif hasilnya negatif, berarti di sini negatif 16. Nah, jadi hasilnya adalah negatif 16. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang kita ke contoh kedua, ya, supaya lebih memahami. Kita berikan satu lagi contoh. Nah, contoh kedua, kita berikan angka yang sedikit besar. Ya. Nah, contohnya adalah negatif 342 dibagi negatif 18. Nah, sama dengan, nah sekarang kita bagi, ya. 342 kita bagi dengan 18, ya. Oke, nah sekarang ini dapat 1 kali 18 hasilnya 18. Kita kurangkan, ya, di sini pinjam dari sini, ini tinggal 2, ini jadi 14 dikurang 8 dapat 6. Nah, 2 dikurang 1 dapat 1. Nah, kemudian kita turunkan 2, ya. Oke, sekarang nah 18, ya, kita kali berapa supaya hasilnya 162? Di sini dapat 9. Nah, 9 kali 18 hasilnya 162. Nah, kita kurangkan habis, ya. Nah, jadi kita dapatkan hasilnya 19, ya. Nah, sekarang kembali ke soalnya. Di sini negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Berarti di sini positif 19. Nah, bagaimana? Bisa dipahami? Nah, Bapak rasa cukup, ya, contohnya. Tinggal bagaimana kalian rajin, ya, untuk berlatih mengerjakan soal. Bapak yakin, ya, kalian akan bisa memahaminya dengan baik. Oke, Bapak cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Bapak akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.